Saat ini, Prabowo Subianto sebenarnya cuma Menteri Pertahanan. Dia baru resmi menjabat presiden ketika dilantik pada 20 Oktober mendatang dan membentuk pemerintahan baru. Namun, birokrat dan Dewan Perwakilan Rakyat telah ambil ancang-ancang untuk menyambutnya dengan mengotak-atik anggaran negara agar pemerintahan Prabowo nanti dapat memenuhi janji kampanyenya seperti rencana program makan bergizi gratis. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati anggaran untuk membiayai 4 program Quick Win, gagasan Prabowo dalam rapat pada 4 September 2024. 4 program itu akan menyedot kas negara sebesar 113 triliun rupiah. Alokasi terbesarnya adalah untuk program makan bergizi gratis. Yang pertama dari 4 program andalan itu yang menghabiskan dana 71 triliun rupiah. Dananya nanti akan dimasukkan ke pos anggaran Badan Gizi Nasional. Program percepatan kedua adalah pemeriksaan kesehatan gratis senilai 3,2 triliun yang akan masuk anggaran Kementerian Kesehatan. Program ketiga adalah renovasi sekolah senilai 20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di Ibu Kota Nusantara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara senilai 2 triliun. Program keempat adalah pembangunan lumbung pangan atau food estate dengan total anggaran 15 triliun rupiah. Berbagai program itu membuat anggaran belanja APBN membengkak sehingga Kementerian Keuangan berencana untuk mengubah alokasi belanja di pos anggaran belanja kementerian atau lembaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar sumber anggaran pendidikan diubah dari sebelumnya mengacu pada belanja negara menjadi mengacu pada pendapatan negara dan menggunakan cadangan anggaran pendidikan untuk membiayai program Prabowo tersebut. Otak-atik anggaran itu menyasar terutama kewajiban alokasi belanja pendidikan sebesar 20% dari APBN. Upaya ini akan membuat seolah-olah presentasinya terpenuhi, padahal realisasinya dapat jauh penggang dari api. Perubahan ini diharapkan akan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi Prabowo untuk menjalankan semua program ambisiusnya. Perombakan anggaran ini perlu dilakukan sekarang karena siklus penganggaran Indonesia membuat pemerintah baru harus menerima anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Upaya mengubahnya melalui APBN perubahan tentu akan memakan waktu dan membuat program andalan pemerintah baru dapat tertunda atau tidak berjalan efektif. Meskipun demikian, keputusan untuk merombak anggaran itu haruslah untuk program yang betul-betul urgent dan bermanfaat bagi masyarakat. Program makan bergizi gratis misalnya. Memang baik, tapi tak perlu berlaku untuk semuanya yang akan membuat anggarannya menjadi jumbo. Program itu dapat diberlakukan bagi anak-anak sekolah yang memang membutuhkannya, sehingga program itu tepat sasaran dan anggarannya pun tak sebesar sekarang. Pembangunan sekolah unggulan di daerah tentu perlu agar pemerataan kualitas pendidikan dapat terwujud. Namun, membangun sekolah semacam itu di IKN yang penduduknya saja belum ada terlalu mengada-ada. Sekolah itu sebaiknya dibangun di daerah seperti Provinsi Papua Barat. Program lumbung pangan Jokowi telah terbukti ambyar, rancangannya tak matang serta implementasinya terburu-buru dan dipaksakan. Akibatnya, bukannya meningkatkan produksi pangan, program ini malah merusak lingkungan. Membangun lumbung pangan sebenarnya baik, terutama untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan. Namun, belajar di kesalahan program saat ini, Prabowo harus mengancang programnya dengan lebih matang sehingga hasilnya sesuai harapan. Prabowo nanti akan berhadapan dengan sejumlah masalah warisan Presiden Jokowi. Di tahun pertama pemerintahannya saja, nilai surat berharga negara atau SBN atau obligasi pemerintah yang jatuh tempo sebesar 705,5 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 94,83 triliun rupiah. Semuanya harus dilunasi Prabowo di tahun 2025. Di tahun-tahun berikutnya, cicilan utang negara yang harus dilunasi Prabowo juga sudah menunggu. Dengan kondisi ini, ruang fiskal Prabowo sebenarnya terbatas, sehingga ia perlu memilih program-program yang memang benar-benar dibutuhkan, bermanfaat bagi masyarakat, dan dengan anggaran yang wajar.